Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bertemu kembali dengan Ibu Wiwi, guru kelas 4. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai ke pembelajaran, marilah kita berdoa dahulu agar Allah selalu memberikan limpahan kesehatan, kecerdasan pada kita semua. Amin ya robbal alamin. Kali ini kita akan mempelajari tentang tema 9, kayanya negeriku. Subtema 1, kekayaan sumber energi di Indonesia. KD 3.3 mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. KD 4.3 menyajikan hasil identifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. Kayanya negeriku. Kamu akan belajar mengenai berbagai kekayaan alam yang ada di Indonesia. Hal ini akan membuat kamu lebih tahu bagaimana memanfaatkan berbagai sumber daya alam dengan bijaksana. Belajar dari lingkungan, kamu dapat mengamati berbagai sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitarmu. Kamu juga dapat mengamati bagaimana orang-orang di sekitarmu dalam memanfaatkan sumber daya alam. Kayanya negeriku. Kerjasama dengan orang tua, diskusikan dan ajak orang tuamu untuk membaca teks tentang sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui yang ada di Indonesia dan bagaimana masyarakat memanfaatkannya. Ini contohnya ya anak-anak ya. Ini sumber daya alam yang dapat diperbarui. Ini dapat diperbarui air. Nah, ini contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Ini batu bata, emas, berlian, nimbus ya anak-anak ya. Kemudian ini minyak bumi. Lanjut. Lingkungan. Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungan alam dan lingkungan sosial. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kehidupan manusia. Keberadaan lingkungan secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Lingkungan yang memiliki 3 unsur yaitu unsur hayati, unsur fisik, unsur sosial budaya. Lanjut. Lingkungan memiliki 3 fungsi yaitu sebagai berikut. 1. Lingkungan sebagai tempat beraktivitas, tempat tinggal, bekerja, belajar, bermain, bersosialisasi, dan kegiatan yang lain. 2. Lingkungan sebagai penyedia unsur penting untuk kehidupan manusia. Misalnya, oksigen untuk bernafas
dan air untuk diminum. 3. Lingkungan sebagai penyedia sumber daya alam baik yang dapat diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui. Misalnya, tanah yang subur dan sinar matahari untuk bercocok tanam, dan kandungan batu bara serta minyak bumi. Ini tanah yang subur, sinar matahari, ini adalah lingkungan yang dapat diperbarui ya anak-anak ya. Sementara batu bara dan minyak bumi adalah lingkungan yang tidak dapat diperbarui. Suatu saat bisa habis. Nah, demikianlah pelajaran kali ini anak-anak. Semoga anak-anak jelas. Sampai bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Tidak lupa dan tidak bosan-bosan Ibu mengucapkan ya, selamat berpuasa bagi yang menjalankan. Isilah waktu luang Anda dengan beribadah, karena di bulan suci ini kalau kita beribadah pahalanya banyak sekali. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan, karena kesalahan dan kekurangan milik Ibu, kesempurnaan hanya milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bosan-bosan ya anak-anak ya, walaupun tetap di rumah, kalian harus selalu belajar. Jangan lupa juga masih melakukan 3M, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak. Terima kasih.